kalian para kaum milenial atau kaum Gen Z ya, usia 22 hingga 35 tahun yang lagi mapping pengen jadi seorang bisnismen, tapi kita belum punya modal, gearnya terbatas, dan kemudian juga belum punya banyak waktu untuk mengurusi bisnis. Tapi yang jelas kalian pengen banget mendapatkan cuan ratusan ribu per harinya. Dan konten ini akan ngebahas banget gimana caranya kalian tanpa harus mengeluarkan modal yang besar, gear yang mahal, atau hire digital marketing. Kalian hanya cukup modalnya kemauan saja. Dan di sini tuh akan saya bahas tuntas hingga akhir video ya teman-teman ya. So stay tune di sini, jangan kemana-mana. Now you're on Kang Adi channel. Let's jadi on dan pastikan tonton konten ini sampai habis. Baik teman-teman semua ya, setelah saya berselancar di dunia maya nih selama 2 hari ini, saya coba mapping kira-kira bisnis apa yang bisa saya mulai ya ketika saat itu saya tutup usaha di bidang peredam suara. Nah, saya melihat ada sebuah peluang yang sangat-sangat besar sekali buat kita-kita nih para content creator yang baru saja terjun atau mungkin yang sudah expert di bidangnya. Itu kenapa sih bisa banget mendatangkan cuan buat kita tuh gimana caranya. Nah, buat teman-teman yang baru punya skill, misalnya skill editing video, skill videografis, skill desain grafis, kalian bisa banget tuh mulai jual skill-skill kalian. Di mana Kang jualannya? Yuk kita cekidot di sini. Nah, ini adalah Gumroad ya teman-teman ya, dimana Gumroad ini targetingnya adalah orang luar negeri. Jadi kalian kalau misalnya punya keahlian desain grafis, menggambar komik, atau misalnya kalian bisa bikin template-template gambar ya teman-teman ya untuk seller atau mungkin untuk restoran, ini bisa dijual di sini ya teman-teman ya. Kita lihat di sini, ini ada banyak banget aset-aset digital yang bisa kalian jual di sini ya teman-teman ya. Lihat aja harganya, ada yang $29, ada yang $8, ada yang $20 juga. Bayangkan ya teman-teman ya, kalau kalian misalnya berjualan di sini dengan target luar negeri, itu pasti hasilnya akan semakin besar ya. Hariannya bisa jutaan, bisa banget ya. Anggap aja kalian bisa menjual dengan harga $8, yang beli 10 orang per hari sudah $80 ya, sudah cukup lumayan sekali. Untuk pemasarannya gimana? Sabar ya. Kita akan bahas setelah ini ya teman-teman ya. Nah, buat kalian yang punya skill editing juga atau mungkin skill fotografi, kalian bisa juga jualan di sini ya teman-teman ya. Jadi di sini tuh kalian coba juga untuk searching ya teman-teman ya, tipe audiens seperti apa. Nih kita lihat di sini, misalnya kalian punya kapasitas untuk membuat sebuah film ya, misalnya short movie. Nah, teman-teman semua juga bisa jualan di sini ya teman-teman ya, di harga lihat $14,20. Atau misalnya kita lihat lagi semuanya. Nah, seperti template-template seperti ini ya teman-teman ya, kalian bisa jual juga tuh. Nah, jadi ini banyak banget aset-aset digital yang bisa kalian mulai kelola di Gumroad ini sendiri. Lalu bagaimana mengenai pemasarannya Kang? Pemasarannya simpel sekali. Atau kalian juga bisa jualan di sini ya. Ini sangat menarik sekali ya. Ada sebuah platform di Indonesia ini yang sifatnya mungkin baru aja muncul karena kontroversi dari salah seorang selebgram ya teman-teman ya. Kita lihat di sini, ini adalah platformnya. Nah, ini adalah link dari platform dari Traktir ya teman-teman ya. Jadi beberapa waktu yang lalu sempat dihebohkan oleh salah seorang selebgram ya yang meminta donasi untuk membelikan kendaraan bagi ibunya ya. Nah, ini bisa kita manfaatkan ya teman-teman ya. Kita lihat di sini. Nah, kalau Akang waktu itu masuk ke Traktir ini membagikan hasil pengetahuan Akang mengenai pembuatan studio ya, karena saat itu Akang berjualan jasa sebagai kontraktor peredam suara selama kurang lebih 11 tahun. Jadi Akang tuangkan semua ilmunya di sini ya teman-teman ya. Namun sekarang ada Traktir Shop Beta ya yang bisa kita manfaatkan. Nah, di sini teman-teman semuanya kalau mau berjualan bisa masuk ke bagian manage produk ya teman-teman ya. Untuk produknya apa aja sih Kang yang bisa dijual? Nah, untuk produknya kalian bisa berjualan novel. Untuk kalian yang suka bikin cerita, cerpen, fiksi, kalian bisa jual di sini. Untuk di sini juga kalian misalnya yang suka bikin-bikin komik juga bisa dijual di sini. Atau kalian bisa jualan foto, kayak foto produk makanan, kemudian background ya. Selain di microstock, kalian juga bisa langsung head to head dengan user. Dan misalnya kalian ingin langsung bertransaksi dengan pembeli, kalian bisa jualan di sini ya teman-teman ya. Ini untuk file maksimalnya di 2 megapiksel teman-teman semua. Atau lagi nih, masih ada ataunya Kang. Yuk kita masuk lagi ke yang sini ya teman-teman ya. Nah, atau kalian bisa masuk ke sini ya teman-teman ya. Kalian bisa jualan misalnya kelas online ketika kalian misalnya punya pengetahuan lebih ya. Misalnya bisa jual kelas online mengenai afiliasi, kemudian ada juga
kelas online mengenai tutorial fotografi, digital marketing, yang lain-lainnya. Atau kalian mau membuat sebuah eh kelas coaching ya teman-teman ya. Jadi di sini tuh bisa banget kalian menjual produk-produk digital ya, hanya modal handphone doang, modal kamera doang ya, kalian ngoceh-ngoceh depan kamera tapi yang bervalue, kalian bisa jualan di sini ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian di sini tuh misalnya mau jualan digital tuh gampang banget. Lalu bagaimana Kang cara promosinya? Yuk kita bahas di sini. Yang pertama kita bahas dulu untuk Gumroad ya teman-teman ya. Jadi untuk Gumroad itu karena targetnya tier 1 ya. Untuk tier 1 itu biasanya Amerika, Kanada, Selandia Baru, Australia, Afrika Selatan, dan juga Inggris ya. Nah, di sini kita bisa gunakan Pinterest ya teman-teman ya. Jadi saya dulu tuh sering aktif sekali di Pinterest ketika aktif berjualan affiliate marketing di Clickbank ya teman-teman ya. Nanti kita bahas deh untuk Clickbank satu waktu ya teman-teman ya. Tapi kita bahas yang ini dulu. Nah, untuk Pinterest ini sendiri targetnya itu biasanya mereka lebih banyak audiensnya dari Brazil dan Amerika ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian berjualan aset digital di Gumroad, kalian bisa posting di sini dengan cara buat pin ya seperti ini. Misalnya teman-teman mau bikin pin ya teman-teman ya, bikin pin. Mau jualan tuh nanti kelihatan di sini teman-teman ya nih. Ini akan waktu itu jualan produk afiliasi di sini tapi ternyata viewsnya jelek dan sebetulnya untuk target dari Pinterest sendiri ini kebanyakan dari luar negeri. Jadi kalau untuk konten-konten yang bahasa Indonesia ini rasanya kurang cukup diminati dan masih sedikit audiensnya ya teman-teman ya, sehingga ini anjlok banget. Nah untuk akun yang satu lagi akan sempat diblokir di Pinterestnya karena terlalu banyak share link affiliate ya teman-teman ya. Nah di sini kalian bisa mulai ya, ketika akan posting atau promosi aset digital kalian bisa mulai aja ya langsung bikin pin di sini ya. Jadi tinggal masuk seperti ini, nanti kalian misalnya mau promosi pin atau bikin pin ya teman-teman ya. Nah di sini mau bikin pinnya, mau foto atau mau video bisa ya teman-teman ya. Nanti kalian tinggal langsung aja di download di handphone atau masuk di handphone atau masuk di PC. Ini untuk yang Pinterest ya teman-teman ya. Lalu untuk yang traktir ini kayak gimana nih Kang? Untuk promosinya, teman-teman semua ya, pastikan kalian itu punya sebuah value yang bisa kalian tawarkan ke audiens ya teman-teman ya. Kalian bisa jualan di bentuknya reward ya. Kalau untuk reward sendiri teman-teman bisa masuk ke sini. Nanti kalian bisa langsung bikin thumbnail yang menarik ya, bisa menggunakan Canva. Nah, bagaimana cara untuk promosinya? Simple banget. Misalnya untuk di sini teman-teman semua, sebentar saya keluarin dulu. Nah, misalnya kalian ingin berjualan kelas online seperti di Mayar ID atau misalnya di Traktir ya, teman-teman ya. Jadi kalian bisa menggunakan 3 media sosial, YouTube, TikTok, serta Instagram. Karena 3 media sosial ini tuh bisa memberikan kalian exposure ya. Nah, untuk aset digital sendiri itu memang betul-betul sangat banyak sekali sekarang ya teman-teman ya, seller-sellernya ya, mereka yang membuat ebook mengenai pengetahuan-pengetahuan mereka. Nah buat kalian para konten kreator yang sudah lama berkecimpung di sini ya, misalnya 1 tahun, ketika diafiliasi masih belum berhasil, kalian bisa mencoba menjual aset digital pengetahuan-pengetahuan kalian berupa video tutorial, berupa desain grafis ya yang pernah kalian bikin di Canva. Jadi ini bisa mendatangkan pendapatan-pendapatan buat kalian ya teman-teman ya, baik targetnya dalam dan luar negeri. Yang jelas jika di luar negeri saya lebih banyak menggunakan Pinterest ya. Jadi beberapa waktu yang lalu sebelum diblokir akun saya karena terlalu banyak menyebarkan link affiliate, itu viewsnya bisa sampai ribuan ya, dan gampang banget di Pinterest untuk mencapai views yang ribuan ya. Nah untuk di platform yang Indonesia seperti Mayar ID dan juga Traktir, itu kalian perlu membuat sebuah konsep konten yang menarik. Supaya apa? Supaya tidak terlalu hard selling. Karena seringkali orang itu scroll konten kita saat kita terlalu menekankan pada penjualan. Nah, keuntungannya adalah ketika kita bisa memanfaatkan media sosial di era digital ini atau di zaman yang sudah berkembang dan maju ini, kalian bisa mendapatkan pundi-pundi cuan dari manapun ya. Yang terutama kalian scale up kemampuan kalian. Jadi bukan berarti kalian asal jual ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai ketika kita berjualan aset digital itu sembarangan. Karena yang jadi masalah adalah yang namanya aset digital itu akan terekam ya teman-teman ya, sampai dunia ini mungkin kiamat. Believe it or not, itu semuanya pasti akan terjadi. Jadi makanya ketika kita punya skill yang bagus, ketika punya skill yang bisa mendatangkan value buat orang lain, tidak ada salahnya itu kalian jual juga. Karena yang namanya ilmu itu mahal. Kenapa? Karena kita belajar dari kegagalan, belajar dari kesalahan ya teman-teman ya, sehingga ketika kita jual dan misalnya nilainya itu cukup tinggi dan fantastis, itu wajar saja karena kita melalui proses yang cukup lumayan
capek ya teman-teman ya. Nah, jadi kesimpulan dari konten ini adalah untuk mendapatkan hasil harian sebesar ratusan ribu itu kalian perlu menjual aset digital ya, karena hanya modal handphone, kamera yang seadanya, kemudian audio yang bagus. Audio yang bagus itu relatif ya teman-teman ya. Kalian juga bisa menggunakan mikrofon seperti ini ya. Yang penting noise ketika kalian bikin konten itu tidak masuk ke dalam, karena ini aset digital yang akan kalian jual. Jadi pastikan harus mempunyai kualitas visual yang bagus, bisa dibantu oleh softbox, dan misalnya untuk audionya kalian bisa menggunakan mikrofon yang murah seperti ini pun nggak ada masalah. Yang penting isinya bermanfaat ya teman-teman ya. Nah, jika dirasa konten ini bermanfaat buat teman-teman semua ya, jangan lupa di share, like juga, serta subscribe ya. Yang jelas kesimpulannya adalah buat kalian jangan pernah bergantung pada satu platform, karena ketika zaman digital ini banyak banget peluang-peluang cuan yang bisa kalian manfaatkan dengan kemauan saja ya teman-teman ya. Dan tidak lupa juga dibarengi dengan berdoa. Dan untuk yang terakhir teman-teman semua, akan adakan competition short video ya, yang ada di sebelah sini ya teman-teman ya. Jadi kompetisinya hanya untuk 20 orang. Nanti untuk 20 orang ini akan diseleksi lagi sebanyak 5 orang, dan 5 orang ini akan tayangkan di YouTube, Instagram, serta di TikTok. Kita lihat respon dari audiens ya. Jadi buat video kreatif mungkin gimana kalian ketika membuat sebuah konten dengan alat seadanya. Untuk hadiahnya cukup menarik, dan akan share bannernya di video yang ini ya. So stay tune, pantengin terus. Jangan lupa join di Instagram Kang Adi. Sampai jumpa di video berikutnya.